Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum kita pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abi Malik Al-Haris bin Asim ini memang tidak sepopuler sahabat-sahabat yang lain. Beliau juga bukan Abu Musa Al-Ash'ari, walaupun sama-sama nisbatnya Al-Ash'ari di Yaman. Beliau meninggal tahun 18 dari Hijriah ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang waktu itu terjadi ta'un atau wabah penyakit. Abi Malik Al-Haris ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Rasul? At-tuhur syatrul iman. Kesucian, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Para ulama memaknai tentang hadis ini, yang dimaksud dengan at-tuhur syatrul iman adalah berwudu. Sebab tidak sah solat yang kita lakukan kalau kita tidak melakukan wudu. Iman maknanya adalah solat. Di dalam Al-Quran Allah juga memakai kalimat untuk solat dengan kalimat iman. Kata Allah, wa makanallah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Makna menyia-nyiakan iman adalah solat kamu. Ketika ada sebagian sahabat agak sedikit bingung tentang peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, bagaimana solat kami ini? Lalu dijawab oleh Allah, wa makanallah liyudhi'a imanakum. Allah tidak sia-siakan solat yang telah kamu kerjakan selama ini, walaupun kiblat berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua, makna dari at-tuhur syatrul iman adalah bersuci. Maknanya sucikan diri kita. Pertama kata Imam Al-Ghazali, mensucikan diri itu dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dengan bertaubat kepada Allah. Membersihkan diri kita, anggota tubuh kita dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan najis dan hadas dalam diri kita, di diri kita itu dengan cara berwudu atau mandi wajib, dan juga membersihkan hati kita dengan jalan mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersihkan dari empat keadaan tersebut, berarti kita telah memaknai at-tuhur sebagai bagian daripada hal yang penting dalam ibadah yang kita lakukan. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Rasulullah melanjutkan sabda beliau bahwa alhamdulillah, kalimat tahmid atau alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, memenuhi timbangan langit dan bumi. Ini menandakan bahwa kalimat zikir yang barangkali ringan kita ucapkan,
namun pahalanya besar di sisi Allah, termasuk adalah baca subhanallah, baca alhamdulillah. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, saqilatani fil mizan, ada dua kalimat yang nanti dia berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani fil lisan, dia ringan untuk kita ucapkan. Habibatani ila rahman, namun Allah yang Maha Pengasih sangat mencintai dan menyukai kalimat tersebut. Apa kalimat itu? Itulah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyak kita membaca zikir, di antaranya adalah subhanallah dan alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau tentang jalan kebaikan tersebut adalah wassalatu nur, salat adalah cahaya. Zat dari salat yang kita lakukan tidak akan pernah membuat orang sia-sia dengan mengerjakan salat. Walaupun dia tidak paham dengan apa yang dibacanya di dalam salat, namun aktivitas yang telah dilakukannya tersebut adalah bagian daripada mendekatkan dirinya kepada Allah. Salat adalah cahaya. Di mana cahaya salat tersebut? Pertama adalah terhadap diri orang yang melakukan salat. Orang yang salat dengan orang tak salat, semua perbuatannya, tingkah lakunya pasti berbeda. Orang yang salat, dia untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik akan tertahan dirinya. Namun orang yang tak salat dengan gampang saja melakukan perbuatan-perbuatan yang justru itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah solat yang kita lakukan juga bukan hanya menerangi, mencahayai diri kita Bapak Ibu, namun juga bercahaya dalam rumah tangga kita. Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran. Terangilah, hiasilah rumah tanggamu dengan solat. Maknanya solat sunnah yang kita kerjakan, dan tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Maka dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, rumah tangga yang kalau tidak ada dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak didirikan solat di dalamnya, maka rumah tangga tersebut sama halnya seperti kuburan. Wal-iyazubillah, berlindung kita kepada Allah, jangan sampai rumah yang kita bangun begitu megah, menghabiskan dana dan anggaran yang sekian banyak, namun sabda Nabi sampai mengatakan rumah tangga seperti kuburan. Kenapa? Walaupun rumahnya bagus, tapi kalau tidak didirikan solat, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka tak obahnya seperti kuburan. Maka oleh karena itu solat adalah cahaya. Dari sedini mungkin kita diingatkan untuk melakukan solat. Anak-anak kita Bapak Ibu ingatkan untuk mengerjakan solat. Muru auladakum bis solah iza balagha sab'a sinin. Umur 7 tahun ingatkan mereka melakukan solat. Suruh mereka mengerjakan solat. Kalau sudah sampai 10 tahun maka fadribuhum, pukul mereka. Pukulan yang tidak mencederai mereka, artinya hanya sebagai jera agar mereka melakukan solat. Begitu pentingnya ibadah solat. Sedini mungkin kita diingatkan kepada generasi kita, anak-anak kita untuk mengerjakan solat. Namun alangkah ironisnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang sudah belasan tahun umurnya, dan bahkan ada yang sudah berumah tangga, bahkan punya anak pula lagi, namun ibadah solat sampai hari ini tidak dikerjakannya. Berlindung kita kepada Allah. Orang yang tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, bukan hanya rumah tangganya yang tidak tentram, hatinya pun tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena jalan ketenangan salah satunya adalah aqimis shalah li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Di dalam ayat yang lain, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang beriman, hati mereka tentram dengan keimanan kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Bagaimana cara mengingat Allah? Dirikan salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau, was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah mempunyai dua makna. Pertama, makna sedekah adalah wajib.
Yang kedua, makna sedekah adalah sunnah. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Apa maknanya? Zakat. Jadi zakat itu juga disebut sedekah, namun sedekah wajib. Namun ada sedekah yang sunnah yang tidak terkait dengan 2,5%, yang tidak terkait dengan haul, yang tidak terkait dengan nisab. Itulah ketika celengan berjalan ini, bapak ibu keluarkan isi dompet kita, baik 1.000, 2.000, 5.000 atau 100.000 umpamanya, itu adalah sedekah kita. Dan orang yang melakukan sedekah adalah investasi di akhirat untuk dia. Bukan hanya untuk di akhirat, di dunia mendapatkan ketentraman, di alam barzah nanti juga mendapatkan kesejukan, di akhirat dihindarkan oleh Allah dari azab neraka. Iza mata banu Adam in qata'a amalu. Kalau sudah mati anak Adam, terputus semua amalannya, illa min salasin, kata Nabi. Kecuali ada 3 hal, 3 perkara yang walaupun kita sudah meninggalkan kehidupan dunia, namun pahalanya terus mengalir kepada kita. Apa itu? Pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat, yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulah, doa anak yang soleh. 10 anak kita, ketika kita sudah meninggal, 10 orangnya berdoa kepada Allah untuk keampunan kita, memohonkan kepada Allah agar ibadah kita diterima, memohonkan kepada Allah agar kita diselamatkan dari azab neraka. Maka itu adalah investasi akhirat. Namun sangat rugi besarlah bagi kita, anak walaupun cuma 2 orang, tapi tak satu pun yang mendoakan kita setelah kepergian kita, maka ini bukan anak yang soleh. Maka oleh karena itu, investasi untuk akhirat adalah jaminan bagian daripada kelangsungan kebahagiaan kita nantinya di akhirat. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi mengatakan was-sabru dia, sabar adalah cahaya. Para ulama membagi kategori sabar kepada 3 bagian. Ada sabar dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan bahkan berdesak-desakan dalam tempat berwuduk dan lain sebagainya, itu butuh kesabaran. Sekarang kita ada yang berdiri di dekat pintu yang tak dapat soft umpamanya, itu juga butuh kesabaran untuk datang ke masjid. Demikian pula ketika kita menahan hati untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, itu juga sabar. Jadi sabar dengan mentaati perintah Allah, sabar dengan meninggalkan larangan Allah, dan sabar yang ketiga adalah sabar dengan takdir Allah. Ketika kita sayang kepada anak, kita akrab dengan teman dan keluarga kita, namun mereka sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, kita sabar, kita doakan mereka. Insya Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan pahala dari kesabaran seseorang kepada Allah itu tidak ada batasnya. Jadi pahala yang tidak ada batasnya adalah kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Al-Quran merupakan hujjah, pelindung, benteng bagi kamu. Di dunia orang yang membaca Quran hidupnya aman, di akhirat orang yang membaca Quran hidupnya aman. Maka Nabi menganjurkan kepada kita, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan kepada siapa yang membacanya ketika hidup di dunia. Namun kalau ada orang yang malas baca Quran, atau tidak peduli dengan Al-Quran, atau tidak beriman dengan Al-Quran, justru kebalikannya, nanti di akhirat dia akan memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau jadikan aku dalam keadaan buta? Dulu waktu di dunia saya adalah orang yang melihat. Lalu Allah katakan, kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa. Demikian pula halnya, dulu waktu kamu hidup di dunia, mata kamu terang, melihat yang jauh pun nampak olehmu, tapi Al-Quran yang berada di dekatmu, di sampingmu, di depan matamu, tidak sempat engkau membaca. Maka hari ini, di akhirat ini, rasakan pula lah, kamu akan dicuekin, kamu akan ditinggalkan dengan sebab tidak membaca Al-Quran dalam kehidupan di dunia. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsu. Setiap manusia
keluar dari rumahnya berpagi-pagi hari, fabai'un nafsahu, dia menjual dirinya. Jadi kita keluar dari rumah kita, pada hakikatnya kita menjual diri kita. Menjual diri maknanya ada dua, famu'tikuha au mubikuha. Dia bisa menjual diri untuk mentaati perintah Allah, mencari nafkah, berjualan, niatnya ikhlas kepada Allah, maka pada hakikatnya dia menjual dirinya kepada Allah, menyelamatkan dirinya kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Au mubikuha, atau orang yang keluar dari rumahnya, dia melakukan perbuatan maksiat, itu adalah menghancurkan dirinya. Maka dua hal ini tidak akan pernah terlepas dari kita, antara taat atau melakukan perbuatan maksiat, mubikuha au mu'tikuha. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.